Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Berjumpa kembali lagi bersama Ustazah Ainur dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 di semester 2 dengan tema Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu meyakini kitab-kitab Allah dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada Allah dan peserta didik mampu menjelaskan dalil iman kepada Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabinya. Tentunya kitab itu sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah. Yakin kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. 4 kitab itu yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama, Taurat. Taurat adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Sedangkan Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Dawud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Selanjutnya yaitu kitab Injil. Nah, Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya, kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan melalui malaikat Jibril diberikan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak tahu surat yang pertama, ayat yang pertama turun surat apa anak-anak? Ya, Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Ya, berlaku sampai hari kiamat sepanjang masa, tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Dalil iman kepada kitab-kitab Allah terkandung pada surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu surat An-Nisa ayat 136. Kemudian hadisnya qala fa akhbirni 'anil iman qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ceritakanlah kepadaku tentang iman. Ya, Nabi Muhammad SAW menjawab, iman adalah kamu percaya kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah,
hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan takdir yang buruk. Yuk anak-anak kita bersenandung kitab Allah dengan nada balonku ada 5. Kitab Allah ada 4, ayolah kita ingat-ingat. Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'anku yang hebat. Taurat Nabi Musa, loh, Daud dengan Zaburnya. Injil bagi Nabi Isa, Al-Quran pedoman kita. Lagi ya. Kitab Allah ada 4, ayolah kita ingat-ingat. Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'anku yang hebat. Taurat Nabi Musa, loh, Daud dengan Zaburnya. Injil bagi Nabi Isa, Al-Quran pedoman kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.